Hai, kembali lagi di kelas 1 ya, bersama saya Ebin. Dan ini ada Raki. Hai, apa kabar semua? Dan ada Iwan. Halo. Hola. Iya, apa kabar para kelompok pendengar, pembaca, pirsawan kelas 1 yang sangat setia pada kami dan sangat setia juga untuk menyebarkan aura kelas 1 dan menyebarkannya kepada teman-temannya sehingga subscriber kita semakin lama semakin bertambah. Alhamdulillah. Dan impact dan dampak manfaat barokahnya diterima oleh banyak orang lagi gitu ya. Terima kasih banyak. Barokah, amin. Amin. Nah, kita ada tamu spesial malam ini, yaitu adalah Dede Abdul Hasyir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Ebin, Raki sama Iwan udah ngajakin di acara ini. Mudah-mudahan bisa ikutan ngobrol, ikutan sharing. Ya. Atur nuhun. Makasih banyak nih Kang Dede ya sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol pada hari ini, karena banyak sekali yang sebenarnya kita pengen tahu dengan kapasitasnya Kang Dede sebagai apa nih? Mungkin kita sebagai dosen. Entusias. Oke. Ya. Sebagai dosen dan entusias dari sisi ada area sustainability, itu salah satu hal yang pengen banyak kita bahas pada hari ini. Nah, mungkin Raki mau ada pertanyaan pembuka dari Raki kan? Yes. Nah, Raki, pertanyaan pembuka. Yes. Ya nih, Dek, sekali lagi thank you banget udah mau ini ya, kita gangguin di sela-sela kesibukannya Dede yang sibuk banget kayaknya. Terus kita bertiga juga penontonnya Dede di YouTube-nya Dede. Teman-teman juga ntar coba lihat YouTube-nya Kang Dede ya, ada banyak hal-hal yang menarik menurut gue bisa dipelajari. Amin. Di sana. Nah, kita pengen, kenapa alasannya kita ngundang Dede tadi kayak Ebin juga udah bilang, kita pengen ngobrol-ngobrol banyak. Gak akan cukup sebenarnya durasi waktu kita untuk ngobrolin berbagai hal ini. Cuman satu hal sih yang mau kita cukup fokusin di diskusi sekarang. Justru kita tuh dari kemarin kita bertiga tuh diskusi masalah corporate sustainability gitu ya. Kita banyak diskusi, dan kemarin juga kan sama teman-teman kita sempat ngebahas apa sih itu CSR gitu. Terus apalagi during pandemi seperti sekarang ya gitu, itu kan juga malah justru juga jadi pertanyaan orang tuh, kalau di pandemi apakah jadinya malah CSR-nya berhenti, apa malah makin ada yang di saatnya nih orang-orang butuh bantuan kan gitu ya. Ini saatnya nih memperdayakan orang gitu. Nah, itu kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Dede gitu masalah CSR ini gitu. Nah, kan kalau kita tahu ya, bahkan waktu dari zaman kita dulu sama-sama kuliah, Dede juga udah tertarik ya, udah kelihatan lah gitu dari dulu. Dede tuh tertarik tuh ke arah sana gitu, udah bikin tulisan segala macam gitu di area sana. Nah, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sekarang ini untuk mau tahu dulu gitu, kenapa sih Dede suka banget atau mendalami entusias Ebin istilahnya entusias sustainability enthusiast gitu ya, terkait sustainability ini, apa yang mendorong ke sana, kenapa jadi penting banget, kenapa seumur-umur kerja ya, sejak kita kuliah bahkan sampai sekarang masih juga ngomongin CSR, apa sih yang mendorong sebenarnya? Iya, jadi sebetulnya yang menjadi motivasi itu kebutuhan dari banyak pihak ya, karena kita melihat proses pembangunan itu berlangsung begitu lama ya, berpuluh-puluh tahun, tapi menyisakan beberapa hal gitu ya. Di antaranya misalkan kita maju nih, growth ya secara ekonomi. Nah, tapi kemudian ternyata gitu kita punya masalah seperti ketimpangan sosial gitu ya.
bahwa ternyata distribusi income itu tidak terjadi dalam kondisi yang sifatnya dalam tanda kutip ideal lah gitu ya. Kemudian ada masalah lingkungan hidup gitu ya. Nah itu tuh mungkin ya salah satu penyebabnya adalah bahwa kita memang tidak menyeimbangkan tuh, antara beberapa hal. Jadi kita terlalu mengutamakan misalkan pencapaian kinerja ekonomi, pencapaian kinerja keuangan, ya. Gitu mungkin gitulah kurang lebih. Oke, jadi kok ini ya keresahan Dede dari dulu betapa ketimpangan, bukan masalah hanya ketimpangan ekonomi ya, tapi ketimpangan dari sisi sosial dan lingkungan hidup juga tadi ya kita bicaranya yang cukup tinggi di Indonesia gitu ya. Nah, sebenarnya CSR itu apa sih, Dek? Gitu. Tadi kan Dede juga ngomongin lingkungan hidup ya. CSR yang kita tahu nih, yang gue tahu kan, yang kita dengar cuma ya CSR gitu ya, orang perusahaan harus CSR. Kemarin juga kalau nggak salah ada undang-undang tentang CSR, istilahnya apa tuh bahasa Indonesianya CSR, ntar mungkin Dede juga bisa cerita. Sebenarnya apa sih, Dek? Konsepnya tuh seperti apa gitu? Simpelnya tuh CSR tuh apa gitu? Iya, boleh cerita nggak, Dek? Oke, jadi secara sederhananya sih ya kita sebenarnya berbuat apapun itu menghasilkan dampak gitu ya. Iya. Gitu. Nah, dampak itu tuh ada yang bisa kita ukur, kita akui, sehingga dampak itu bisa kita kendalikan. Ada yang ternyata di luar kendali kita, gitu. Dan itu menjadi sesuatu hal yang di luar sistem. Kalau di perusahaan itu katakanlah dia tidak menjadi bagian dari biaya produksi, gitu. Sehingga disebut istilahnya itu ada yang namanya eksternalitas, gitu ya. Gitu. Jadi contoh sederhananya beginilah, kita punya pohon mangga nih ya. Kita punya pohon mangga, kemudian si dahannya itu ke halaman rumah tetangga gitu. Nah, setiap hari daunnya itu berguguran gitu kan. Nah, pertanyaannya itu apa sih yang maksud dengan tanggung jawab sosial kita terhadap tetangga? Gitu. Sebetulnya kita harusnya mengurangi dampak dengan cara kita ngebersihin halaman rumah tetangga itu setiap hari. Nah, tapi kita sebenarnya nggak melakukan itu gitu. Tapi nanti aja kalau panen si pohon mangganya itu, nah kita kasih ke tetangga gitu. Nah, jadi selama ini CSR yang terjadi pun sebenarnya relatif kurang lebih begitulah. Yang dilakukan itu tidak bukan ngurangin dampak tuh gitu, tapi kita melakukan semacam write off gitu ataupun kompensasi lah gitu ya. Kompensasi sehingga ada program yang namanya misalkan pemberdayaan masyarakat atau community development tuh Komdev gitu. Dampaknya sih kita nggak selesaikan secara langsung karena memang kadang nggak sanggup ya. Gitu. Sanggupnya itu karena apa kebanyakannya? Apakah mereka kurang awareness, mereka nggak mau aja, atau mungkin financially atau cost juga, atau lebih ke arah mana mungkin, Dek? Ininya apa namanya yang ya sekarang kan kita juga harus fair ya. Jadi ketika misalkan ini ada suatu perusahaan di sebuah tempat gitu ya, dan ternyata memang di wilayah itu tadi terjadi masalah sosial nih, gitu. Misalkan ada gap gitu ya, gap mengenai ketimpangan pendapatan antara masyarakat yang kerja di perusahaan itu dengan yang tidak gitu ya. Nah, gap itu kan sebetulnya bukan sepenuhnya tanggung jawab perusahaan untuk menyelesaikan gap itu gitu ya. Kemudian ketimpangan sosial yang ada di situ juga bukan sepenuhnya tanggung jawab perusahaan, dan kita nggak pernah bisa mengukur tuh boundary dari impact dari si bisnis sebuah perusahaan di sebuah tempat itu tuh sebenarnya dia magnitudenya sampai di mana tuh. Dia menyebabkan dampaknya itu sampai ke area mana itu kita nggak bisa mengukur sepenuhnya. Paling kita hanya bisa bikin titik-titik imajiner tuh, yang biasa disebut ring-ring gitu ya. Ada ring area terdampak pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga dan seterusnya. Nah itu biasanya dasar perusahaan tuh bikin program si Komdev tadi, atau orang mungkin mengenalnya CSR. Gitu. Kalau dipikir-pikir gitu ya, dengan hanya membeli ataupun mengkompensasi, sebetulnya
yang kita harapkan kan sebenarnya ada sustainable operations dari si perusahaan itu sendiri gitu. Ya misalkan inilah Sungai Citarum yang dianggap sebagai sungai paling tercemar lah di dunia katanya. Paling kotor, katanya katanya sebagian besar itu adalah dari selain limbah domestik ada juga limbah dari perusahaan pabrik lah. Yang dalam hal ini misalkan konveksi yang banyak sekali ngebuang sisa residunya gitu ya. Tapi di satu sisi memang betul pabrik-pabrik itu menghidupi masyarakat di sekitar daerah itu gitu ya. Nah, di satu sisi masyarakat diuntungkan dengan adanya pekerjaan, tapi di satu sisi lingkungan jadi tercemar gitu ya. Terus misalkan dengan hanya misalkan si company itu hanya misalkan ya bikin sunatan massal, WC umum gitu ya. Ya itu nggak mengembalikan lingkungan yang hancur gitu ya. Dan belum tentu nyambung juga mungkin ya ininya kan, apa namanya? Inisiatifnya ya. Iya, jadi pertama tadi ya yang harus kita sadari itu perubahan yang harus dilakukan terhadap terjadinya dampak itu ya itu nggak mungkin diselesaikan oleh si perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi itu harus ada share responsibility sebenarnya gitu. Kontribusi yang bisa perusahaan lakukan misalkan ketika tadi dia harus membuang si limbah itu ke Sungai Citarum, secara regulasi pun sebenarnya gitu ya, dia kan harus membangun IPAL sebetulnya, ya kan? Nah, jadi apa itu IPAL? IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Gitu IPAL itu. Gitu. Dia kan sebenarnya punya emisi yang macam-macam. Secara yang sifatnya gas juga ada ya, punya cerobong asap. Kemudian dia juga punya polutan yang cair itu. Nah, yang cair itu kan dibuang ke sungai. Sebelum dibuang ke sungai, dimasukin dulu ke IPAL. Sehingga di situ ada proses netralisasi. Kalau ada istilahnya ada limbah beracun dan lain sebagainya itu kadarnya diturunkan dulu. Logam berat misalnya ya. Logam berat dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dalam rangka pengelolaan dampak yang tadi ya gitu. Iya. Nah, itu baru dampak lingkungan tuh gitu. Nah, dampak sosialnya tadi misalkan Kang Iwan sudah menyebutkan ada dampak sosial itu yang positif ya. Jadi ada employment yang tumbuh di situ gitu ya. Jadi ada tenaga kerja yang terserap gitu. Nah, dampak itu jangan lupa ada dua. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif. Dan ini kita bisa bandingin tuh gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dampak negatifnya katakanlah 70, dampak positifnya 50, maka selisihnya kan 20 tuh. Nah, harusnya perusahaan tuh ngejalanin CSR senilai 20 itu. Ini kalau kita mau ngitung-ngitung secara fair gitu ya. Iya. Kalau nggak begitu juga dengan tadi misalkan sunatan massal, ya kita hargai juga, gitu. Nanti kedepannya kita arahkan supaya si program itu mendekati dia mengkompensasi yang gap yang 20 gitu. Nggak apa-apa bertahap lah. Masih mending itu juga mau ngadain ditanya ya. Daripada nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Jadi konsepnya sebenarnya memang penilaian atas dampak itu memang harus dilakukan ya sebenarnya ya. Sebenarnya harus perusahaan. Ya gitu. Kalau untuk sosial itu self assessment lah. Tapi kalau untuk lingkungan itu kan sudah banyak regulasinya, gitu. Dan sebenarnya itu terkait dengan compliance ya. Kalau tidak dipenuhi juga nanti ada konsekuensi hukum lah gitu. Gitu. Kalau untuk lingkungan gitu. Karena tadi harapan dari sustainability itu kan pengen balance tuh 3 hal, keuangan, sosial, dan lingkungan itu. Pengen dicapai barengan tuh ceritanya gitu. Dede, tapi kan kalau tadi kita bicara yang kayak dampak lingkungan, perusahaan-perusahaan yang modelnya utilities company gitu, energi, itu kan kebayang ya. Tapi kalau kayak perusahaan jasa gitu-gitu, bank gitu misalkan, ada gimana cara mereka ngukurnya deh? Dampak itu kan kayaknya nggak ini ya. Putus.
Halo Kang Dede. Earth calling Kang Dede. Ya kan kayak kita ya Bin ya consulting gitu. Iwan gitu yang kerja di bank, ngapain coba CSR-nya? Iya. Kebangun itu. CSR kebangun itu. Ini community empowerment biasanya. Jadi ngembangin usaha kecil. Ngembangin usaha kecil. Terutama yang women entrepreneur. Di daerah operasinya bank lo nggak? Iya, kurang lebih di sekitarannya. Di sekitaran, oke. Karena kalau yang di bank gue sih fokusnya karena semua direksinya itu adalah wanita, jadi semuanya harus. Seriusan? Iya, jadi lebih ke gender lens principle lah kayak gitu. Jadi apapun itu. Someday kita harus ngomongin masalah gender diversity. Iya. Waktu itu kan yang Puri juga udah mulai memberot up itu. Tapi Oke. Terus. Tapi satu hal yang menarik, gue waktu itu pernah datang ke acara venture capitalist gitu. Bahasan itu soal masalah gender lens investment gitu. Okay. Di mana si gender lens. Di mana si venture capital itu akhirnya punya measurement kalau misalkan si model bisnisnya si company itu kurang memprioritaskan terhadap konsumer perempuan ataupun target market perempuan, biasanya itu akan lebih rugi dibandingkan dengan akan lebih untung daripada yang misalkan nggak punya fokus seperti itu. Contoh yang paling kelihatan apa sekarang? Shopee. Leadership. Kenapa sih Shopee kenapa? Shopee awalnya itu dia itu jualan produk-produk yang buat ibu-ibu lah gitu ya. Iya. Jadi kayak pasar cewek lah gitu ya. Cuman sebetulnya perlu disadari bahwa decision buat spending pengeluaran duit itu tuh di ibu-ibu sebenarnya. Iya betul. Jadi once itu misalkan ketap dan udah punya ikatan gitu. Gue ke e-commerce tertentu gitu ya. Akhirnya ibu-ibu itu sekarang kalau loyal, jadi customer yang loyal. Cuman spendingnya kecil, men. Ibu-ibu itu spendingnya kecil. Dikaring, Ki. Walau gue kalau ngeliatin ibu-ibu itu ya, gila loh. Lo harga ongkir beda berapa puluh ribu aja itu jadi masalah buat mereka. Jadi gini loh, gue berapa kali itu ngeliatin, man. Gue suka banget sama produk ini. Harganya juga sebenarnya nggak mahal-mahal banget gitu ya. Terus cuma jauh. Iya, gitu-gitu loh, cuma jauh, cuman pertimbangan A, pertimbangan B, akhirnya nggak dibeli-beli juga tuh produk. Gitu. Sementara kalau kita lihat suka harga segini oke lah ya, lu pasti di-compare sama makan sekali berapa, ngopi berapa, udahlah ya bayar aja nih barang gitu kan. Kita kan nggak panjang-panjang mikirnya tuh, beli dulu baru habis itu lihat ongkir. Oke, jauh juga nih dikirim dari Surabaya misalkan. Ya sudah lah ya 50.000 misalnya gitu bayar. Udah. Makanya kan ada ininya, ada peribahasanya. Apa? Men always buy men buy pokoknya cheaper things. Pokoknya orang cowok itu membeli barang yang dia kalau cowok itu akan membeli barang yang sebenarnya harganya $5, dia beri $10 barang yang dia perlu, ya. Kalau perempuan akan beli barang sebenarnya harganya 10, tapi dia beli bisa $5, tapi dia nggak perlu gitu. Sebenarnya nggak perlu. Tapi iya. Gitu. Jadi dia nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting lebih murah. Kalau kita mahal nggak apa-apa. Walaupun lebih mahal nggak apa-apa, tapi perlu gitu. Iya. Katanya, konon katanya. Satu lagi yang soal gender lens itu, crime rate yang dilakukan oleh perempuan itu lebih rendah daripada cowok. Jadi kalau misalkan lu ke P2P, secara statistik, yang ngelakuin fraud itu ataupun ngemplang itu semuanya kebanyakan cowok daripada cewek. Oh iya betul. Apalagi dari sisi mikro, right? Iya, betul. Aduh, punten pisan. Sorry. That's okay. Gak apa-apa. Silakan. Iya. Jadi tadi ya ngelanjutin yang tadi yang
kayak misalkan industri yang nggak punya dampak lingkungan tinggi ya, dia melakukan inisiatif kayak paperless misalnya, paperless meeting, ya itu juga sudah sebuah inisiatif. Alhamdulillah ya. Gitu. Jadi memang nggak melekat ke semuanya. Gitu. Gitu. Oke. Kecenderungannya gimana sekarang tuh? Maksudnya adalah apakah semakin banyak orang mulai melakukan itu, satu, baik dari sisi apakah sustainability support yang diberikan itu nyambung atau dengan bisnisnya ya? Apakah sudah mulai orang melakukannya atau sebenarnya ya gitu-gitu aja gitu? Growth-nya tuh untuk yang concern ke arah sana tuh gimana sih sebenarnya gitu ya? Ya, sebenarnya kalau tadi kalau CSR itu kan sebenarnya di atasnya ya. Kemudian kalau community development itu bisa dibilang bagian dari CSR. Nah, sebenarnya yang diharapkan itu inovasi sebenarnya. Seperti kata Ebin tadi ya. Jadi jangan gitu-gitu aja lah programnya gitu ya gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya di sini itu adalah kita mengenal ada yang namanya social entrepreneurship gitu. Jadi perusahaan itu juga ketika dia menjalankan program CSR itu kan dia nggak sendirian tuh. Dia akan punya mitra gitu ya. Dia butuh mitra gitu. Misalkan apakah dia NGO atau dia konsultan atau memang ada satu lembaga yang menggerakkan masyarakat itu yang tadi disebut social entrepreneurship. Gitu. Jadi ketika si kelompok masyarakat ini dibina gitu ya oleh si perusahaan dalam sebuah program itu, dia ketika perusahaannya udah nggak ada lagi atau misalkan si program CSR-nya udah nggak jalan lagi, diharapkan si program pembinaan atau pemberdayaan itu dia tetap jalan nantinya gitu. Gitu. Jadi terus Ebin juga tadi bilang sebenarnya si program Komdek ini tuh ada hubungannya nggak dengan core bisnis dari perusahaan? Ada yang ada hubungannya, ada yang enggak gitu. Kayak misalnya ada program binaannya Pertamina lah kita sebut. Ternyata dia mengolah oli bekas gitu. Dia mendaur ulang oli bekas. Nah, itu kan ada hubungannya tuh dengan core bisnis dari si kebetulan Pertamina yang memproduksi oli. Lubricants bukan? Lubricants, betul gitu. Ada juga yang nggak ada hubungannya gitu. Ada juga yang nggak ada hubungannya. Kayak misalnya inilah kita punya masalah global nih ya. Si social entrepreneurship itu diharapkan dia bisa menyelesaikan dia satu program tapi multi dampak gitu ya. Kita punya masalah tadi hubungannya dengan pertanyaan Kang Iwan tadi, Sungai Citarum. Karena tadi Sungai Citarum itu terus tercemari, maka sebenarnya salah satu yang kena dampak itu Bendungan Saguling tuh. Bendungan Saguling itu harusnya dia bisa beroperasi sampai tahun 2030 atau 2035 menurut estimasi. Tapi dengan laju sedimentasi yang ada saat ini, itu diperkirakan dia ya paling optimal tuh hanya kurang dari perkiraan awal. Karena bendungannya makin cetek. Makin cetek, bener. Bendungannya nggak dalam lagi lah gitu. Gitu. Uangnya pun tekan ya. Nah itu masalah yang muncul itu satu ya. Jadi laju sedimentasi yang tinggi, terus masyarakat di sana behaviornya itu ternyata dia dia melakukan penambangan pasir ilegal, gitu, sehingga di situ ada pembalakan hutan juga, kemudian guguran dari pasir yang ketika dia melakukan penggalian pasir itu dia juga menambah sedimentasi juga di situ. Nah, orang yang ada di situ tuh dalam hal ini perlu disebutin nggak nama perusahaannya nih? Nggak apa-apa dong. Nah, jadi Indonesia Power ini sebagai penguasa dari bendungan itu, dia berpikir nih, gimana nih masyarakat ini supaya behaviornya berubah, dia tidak istilahnya merusak lingkungan dengan cara nambang pasir itu, tapi mereka harus dikompensasi penghasilannya gitu. Maka di situ mereka bikin suatu kelompok binaan, yaitu
kebetulan ITIK ya waktu atau Bebek ya. Nah itu kelompok binaan Bebek, dan pakan dari Bebek itu dia ngambil keong yang ada di pinggiran danau itu atau waduk Saguling itu, dicampur juga dengan eceng gondok. Nah ternyata eceng gondok ini biopollutant sebenarnya. Gitu. Tanaman ada juga ya yang melakukan. Dia nggak diharapkan sebenarnya. Tidak diharapkan. Dia nggak diharapkan ada di situ. Keong juga sama gitu. Nah jadi beberapa masalah diselesaikan dengan satu program itu yang kita sebut social entrepreneurship, itu harapannya gitu. Jadi di situ ada peternakan bebek. Betul ternyata dengan kombinasi pakan seperti itu ternyata kualitas telur bebek yang dihasilkan tuh bagus, dan di pasar Ciroyom dan Caringin, nah itu ternyata harganya cukup bagus. Masyarakatnya juga ternyata behaviornya berubah tuh, dari yang tadinya dia merusak menambang pasir gitu ya, ada pembalakan hutan, kemudian ya istilah tanah pasti masuk ya ke sungai itu gitu. Iya. Dan masalah utama yang dihadapi si Indonesia Power ini yaitu semakin tingginya tingkat sedimentasi itu paling tidak berkurang lah gitu. Kesejahteraan masyarakat juga diharapkan meningkat gitu. Karena kan Indonesia Power nggak bisa tuh mengcover semua warga yang itu untuk misalkan dalam tanda kutip kebagian kuenya. Power, apakah jadi karyawannya, jadi suppliernya, jadi apa, itu kan nggak mungkin lah, gitu. Dan kita juga jangan lupa ya, tugas dari pembangunan di suatu tempat itu adalah tugas bersama, tugas dari masyarakat, juga tugas dari pemerintah, gitu. Dan perusahaan itu melakukan intervensi lah dengan adanya program Komdet itu, gitu. Gitu akang-akang. Jadi sebenarnya ini gue mau balik lagi nih, kan di Indonesia itu kalau kita lihat kan ketimpangan lumayan ya antara di Pulau Jawa dengan Jawa atau di Jakarta dengan Jakarta, itu kan lumayan kerasa gitu ya. Jadi seharusnya kalau ada sebuah perusahaan yang dia beroperasi di suatu daerah gitu ya di Indonesia yang di non Pulau Jawa lah, let's say. Jadi harusnya memang dia yang pertama kali harus dia lakukan adalah dia memanfaatkan sumber dayanya juga sumber daya daerah ya gitu. Artinya bukan dia balik lagi ke Jawa lagi, balik lagi ke Surabaya lah, Jakarta lagi misalkan gitu kan ya sebenarnya. Karena soalnya beberapa kali tuh yang gue lihat ya, dia perusahaan lumayan besar, dia non Pulau Jawa, terus waktu itu gue tanya, berarti di sana pakai bank daerah sana dong ya gitu. Oh enggak Pak, kita payroll masih di Bank Mandiri gitu. Itu kan sebenarnya gimana sih gitu. Kenapa juga gitu kan. Itu kan yang kayak gitu-gitu menyebabkan ini ya. Ini contoh doang ya, bukan mau bilang bagus apa enggak atau gimana. Cuman hal-hal yang begitu yang sesimpel itu menurut gua juga penting untuk dipikirin sama perusahaan sebenarnya kan. Gitu, jadi enggak Jakarta mulu atau namanya di terus gitu. Dia juga harus mikirin untuk bisa ngedorong kemajuan lokal gitu. Gitu. Hal simpel sih itu sebenarnya, cuma mindahin bank gitu ya. Nggak simpel-simpel amat, cuma maksudnya bisa lah ya dilakukan. Juga karyawan dia orang daerah sana gitu kan. Gitu. Itu nanti pasti ada kontribusinya buat PDRB daerah itulah kalau benar banget dipindahin tuh. BPD yang di sana gitu ya. BPD yang di sana. Gitu. Kayak tadi lah, misalkan kenapa dia harus sebenarnya kan ujung dari semua program ini bakal dilaporin tuh. Kita kenal ada yang namanya annual report ya, laporan tahunan. Gitu. Di dalam laporan tahunan juga mesti melaporkan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ada juga laporan yang spesifik tuh, namanya laporan keberlanjutan atau sustainability report. Ini sifatnya mandatori nih, tahun 2021 bagi perusahaan publik. Semua TBK itu wajib. Tahun 2021 ya. 2021, 2020 banking sama industri keuangan itu wajib. Gitu.
Oke. Nah tentunya kan apa yang mau kita laporin di situ juga kan apa yang udah pernah kita lakuin sebenarnya. Jadi kalau programnya pernah kita jalanin, ya tentu isi report-report itu ada gitu. Makanya kita bisa juga berangkat dari report. Format dari report itu yang dipengenin apa? Misalnya kayak tadi tuh, proporsi dari lokal vendor atau lokal supplier. Iya. Atau tadi misalkan penggunaan dari kata Raki itu penggunaan BPD setempat itu diapresiat banget di dalam reportnya, di dalam si report gitu. Jadi kita juga bisa berangkat dari ujung tuh gitu, biar report kita bagus gitu, biar si sustainability reportnya meaningful gitu ya. Maka si apa yang di require di sustainability report nanti ngaruh ke program si CSR yang mau kita jalani itu isinya apa aja. Termasuk tadi misalkan pelibatan lokal vendor, karena akan menumbuhkan UMKM kan. Nah di situ nanti ada efek multiplier tuh terhadap ekonomi setempat. Dan itu bisa diukur tuh, bisa diukur dampaknya itu ya, dampaknya bisa diukur. Menarik juga ya ini ya untuk mengukur ini ya. Secara simpel gimana Kang ngukurnya? Kalau mau bisnis kan mungkin ada jualan gitu ya, atau apa profit margin gitu. Kalau ini tuh apa ininya tuh? Sama sebenarnya sama. Jadi sama. Kalau kita bisnis kita punya laba bersih gitu ya. Nah ini juga sama. Jadi yang kita bandingin itu keuntungan manfaat sosial dibandingkan dengan biaya sosial gitu. Jadi social benefit dibandingin sama social cost gitu. Jadi social benefit itu tadi misalkan kata Raki dia melibatkan bank setempat, nah ternyata itu bisa kita ukur tuh, namanya analisis CBA ya kan, cost and benefit analysis. Nah nanti kita timbang-timbang gitu, kalau ternyata benefit yang dia kasih itu lebih gede, ya sama aja dengan di perusahaan kita, berarti kita laba bersih ya. Cuman di sini laba sosial kita positif gitu. Karena program ini harus bisa dipertanggungjawabkan ya, jangan lupa. Karena program ini kan program CSR yang dijalankan perusahaan itu dia udah ngambil dia udah ngambil proporsi budget yang lumayan tuh dari annual budgetnya perusahaan. Makanya ini harus accountable banget gitu. Gitu. Pengelolaannya ya. Iya. Dari si sustainable report itu sendiri, itu akan dievaluasi nggak sih? Atau cuma sekedar kewajiban untuk reporting aja? Iya benar. Ya karena ada aturan itulah, kayak karena tadi yang disebutin 2021 tuh wajib bagi perusahaan publik, yaitu secara sisi compliance ya memang buat memenuhi requirement dari OJK ya sebagai pengelola pasar modal gitu. Nah, tapi tentu kita berharap lebih dari itulah gitu ya. Karena kan sebenarnya si sustainability report itu sendiri juga sebelum adanya aturan itu yang menyebabkan dia menjadi mandatori kan udah ramai dari sejak tahun 2000 ya. Sejak tahun 2000 tuh udah ramai sustainability report gitu. Dan yang mau kita tawarin itu apa sih value dari report itu terhadap pembaca dari laporan itu. Termasuk kan kalau di luar negeri udah ada yang namanya SRI ya, Social Responsibility Index. Iya, gitu. Juga ada forum investor yang socially responsible investment. Gitu. Jadi seharusnya sih ada banyak pihak yang akan menilai positif kalau perusahaan itu sudah menjalankan keberlanjutan. Gitu. Iya. Walaupun mungkin perusahaan tetap juga mikir juga ya. Apakah dia oke di sini gitu, itu ngerjain itu ya perlu dipertimbangkan juga sih mungkin ya. Sebenarnya yang gue agak ini sih tadi nyambung sama Iwan tuh bicara reporting ya dia. Ya oke lah compliance. Gue kalau bicara compliance di Indonesia tuh kan kayaknya laporkan, sampaikan, pokoknya hitam di atas putih dan sudah gitu ya. Nggak, kita jarang bicara konten kecuali kalau itu tertarik, kalau
kalau ada yang tertarik sama kontennya gitu maksudnya, saya nggak mau nyebut, ntar takut salah nyebut. Nah, kira-kira kan gitu ya. Oke lah, ini kita akhirnya harus tiba juga di suatu titik di mana ini menjadi suatu kewajiban gitu. Nah, lepas dari bicara compliance tadi, dari wajib tidak wajibnya perusahaan menyampaikan laporan keberlanjutan ya, dari pelaporan keberlanjutan ini, apa sih sebenarnya manfaat buat perusahaan dia menerapkan berbagai program peduli lingkungan dan berkelanjutan ini? Ada dampak positifnya yang konkret kah gitu buat perusahaan? Misalkan makin banyak pelanggannya, ada kasus-kasus yang seperti itu, atau misalkan tadi bicara investor di luar negeri, oke, di Indonesia investor di Indonesia ya tetap lagi kembali. Walaupun kita banyak investasi asing juga masuk ke Indonesia, cuman gue nggak terlalu ngerasa bahwa sustainability reporting menjadi salah satu aspek yang dilihat gitu pada saat orang berinvestasi di perusahaan di Indonesia gitu. Iya. Ada nggak sih Dek? Apa karena begini menjadi orang jadi begini gitu? Ada yang konkret nggak di Indonesia contohnya? Iya, jadi kayak di kita juga mungkin kita kan bertumbuh lah ya, termasuk perilaku dari konsumen kita juga, preferensi dari konsumen kita juga bertumbuh lah. Iya. Tentunya kan edukasi mengenai keberlanjutan ini juga kan akan diterima bukan hanya oleh perusahaan, tapi juga oleh masyarakat gitu ya. Mungkin masyarakat lama-kelamaan akan lebih respect juga tuh sama company yang dia punya concern terhadap keberlanjutan ini gitu. Cuman kalau dalam waktu sekarang ini kan mungkin masyarakat juga kan dihadapkan pada banyak preferensi lain. Iya. Mudah-mudahan ke depannya dia jadi vendor ataupun dia jadi kontraktor lah dari perusahaan lain yang lebih gede. Dia sebenarnya yang bukan yang terima proyeknya lah tapi ada perusahaan lain yang dimana dia mungkin jadi kontraktor, jadi subkontraktor. Nah kalau si perusahaan tadi sudah sudah menjalankan sustainability karena dia engage di banyak komitmen, otomatis si perusahaan yang jadi kontraktornya juga kena juga. Jadi itu benefitnya lah. Jadi readiness kita, kesiapan kita buat bisa bisa fulfill banyak requirement itu, termasuk dari sisi sustainability ini juga penting juga gitu. Ini kebetulan mungkin sharing juga nih kerjaan yang saat ini lagi dihadapi nih gitu ya. Jadi kalau tadi kita ngomong ada PLTA di Saguling itu di atasnya lagi itu di KBB itu mau bikin PLTA namanya PLTA Cisokan gitu ya. Nah PLTA ini tuh fundernya itu adalah Bank Dunia gitu. Nah salah satu syarat supaya kreditnya ini bisa dikasih sama Bank Dunia itu harus melakukan assessment dampak sosial dan lingkungan. Jadi nanti si bendungan ini kalau dibangun tadi ya manfaat sosialnya dibandingin sama dampak sosialnya itu akan lebih gede mana gitu. Nah nanti bukan cuman si bendungan ini yang kena nih, kontraktor kena, betul. Kena, gitu. Jadi seperti itulah gitu. Nah kalau kita punya sebuah perusahaan dan kita sudah komit atau kita bisa melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan itu, ya tentu kan kita accessibility kita untuk jadi kontraktor di perusahaan-perusahaan kayak gitu juga kan jadi lebih luas lah gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Iya. Oke.
Mungkin di Indonesia agak beda gini kali ya deh. Di Indonesia kan juga karena kita mayoritas Muslim mungkin ya gitu. Jadi kita kita nggak mau memamerkan kita sudah melakukan apa saja karena takut ria gitu misalkan. jadi takut ria atau takut pajak gitu. Atau takut aja. Nggak, kalau di luar negeri kan sebenarnya bicara sosial kegiatan sosial perusahaan itu kan ada insentifnya ya. Ya dan digaungkan gitu di masyarakat. Betul. In a way bukan masalah mau nyombong sih ya, cuman itu kan juga ngedorong masyarakat juga lebih apresiatif gitu terhadap kegiatan itu. Terus perusahaan lain jadi terinspirasi sama kegiatan yang dilakukan gitu kan. Jadi menurut gua kalau perusahaan melakukan kegiatan sosial nggak apa-apa loh diinformasikan ke publik gitu ya sebenarnya. Kalau menurut gue sih untuk menciptakan lingkungan yang cukup sosial gitu di Indonesia gitu. Nah, gue ngerasa tuh agak kurang di kita. Nah, di kita tuh malah banyak yang kayak ada gempa bumi di mana gitu. Nah, itu tuh rame-rame deh gitu kan. Bang saya hanya mati 10 menit gitu. Kan itu poinnya gitu kan. Kalau itu kan jadinya, nah itu nggak boleh gitu. Maksudnya bukan nggak boleh, ya jangan gitulah gitu. Tapi kalau kegiatan sosial kan, why not gitu ya digaungkan besar-besar misalkan di daerah mana pendidikannya dibangun oleh bank apa gini nggak apa-apa menurut gua, itu positif kok gitu untuk diberitakan. Nah, kalau ini deh kalau kita lihat gambaran besarnya, jadi saya kebetulan memperhatikan beberapa pejuang CSR di Indonesia, salah satunya Pak. Apa sih yang sebenarnya teman-teman pejuang ini bayangkan gitu ya di depan sana pada saat semua kondisi ideal ini sudah terjadi, semua perusahaan sadar dia memberikan dampak yang positif terhadap sosial dan lingkungan. Apa yang dikejar sebenarnya? Apa cita-citanya bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua? Mungkin salah satunya inklusivitas ya. Inklusivitas dalam? Inklusivitas. Jadi kayak tadi misalkan ya, masalah sosial, masalah lingkungan itu kan kalau kita hitung secara agregat itu gede banget masalah. Dan itu nggak bisa diselesaikan oleh 1-2 perusahaan. Makanya tadi betul Raki itu ya. Jadi ini harus kita sounding, harus kita supaya efek resonansinya itu meluas gitu ya. Karena memang nggak mungkin diselesaikan oleh 1-2 perusahaan gitu. Jadi prinsip inklusivitas juga ini dikenal juga tuh di dalam SDGs ya. Jadi untuk mencapai SDGs itu kan Sustainable Development Goals pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini sangat ambisius karena misalkan dia punya target 2030 itu zero hunger. Sebenarnya kan nggak mungkin ya. Gitu. Terlalu ambisius gitu. Nah, oleh karena itu memang inklusivitas itu penting banget. Artinya memang ini yang sulit di kita nih gitu ya. Kolaborasi gitu ya antar perusahaan gitu. Jadi masing-masing perusahaan itu sebenarnya harusnya dia ngambil porsi tertentu sesuai dengan skalanya dia masing-masing gitu. Dan ini tantangan bagi kita kalau ditanya sama Kang Ebin atau Raki di masa depan itu, kenapa inklusivitas itu menjadi hal yang penting? Karena tanpa itu sebenarnya nggak mungkin tercapai gitu ya. Yang selama ini kita rasakan itu kan kendalanya seperti ini. Gitu. Ini mainannya perusahaan, ini mainannya Pemda nih. Gitu. Ketika kita ingin melakukan suatu intervensi sosial di sebuah tempat. Gitu. Kan sebetulnya harusnya nggak boleh begitu ya. Sebetulnya harusnya memang ada kolaborasi gitu. Buat mengkoordinasikan ini semua sebenarnya apa yang kurang sih? Instrumen policy kah atau masalah adanya satu badan yang emang perlu untuk mengkoordinasikan semua effort CSR di seluruh Indonesia gitu ya? Seperti apa sih kondisinya? Ya sebenarnya di daerah kayak tadi misalkan ya, kalau tadi kita punya SDGs ya, atau kita sebut TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Daerah juga sebenarnya harus ngebikin tuh, dia harus menurunkan yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan ini di level daerah tuh
harus seperti apa gitu. Nah, jadi sebagai katakanlah koordinator lah di dalam proses pembangunan di sebuah daerah, sebetulnya leading institutionnya adalah Pemda gitu. Nah, oleh karena itu dia harus mampu merangkul sebenarnya. Nah, sekarang kan kadang-kadang perusahaan tuh dia lihat-lihat juga gitu ketika dia harus buka gitu ya, dia harus buka program dan kegiatan dia apa saja. Aduh, ntar dulu deh gitu ya, gitu. Kadang-kadang kan ada juga sih sebetulnya yang mereka nggak mau sharing mengenai program gitu. Ada juga yang kadang-kadang tolong deh, mohon maaf ya, dananya aja gitu yang kita gitu. Nah itu beres saja ya. Bikin perusahaan tuh udah jangan deh kalau kayak gitu, mendingan saya kerjain sendiri aja gitu. Iya. Nah ini kan oleh karena itu sebenarnya yang paling penting itu edukasi sebenarnya. Jadi kesadaran semua pihak gitu ya. Baik dari sisi tadi kalau Pak Iwan tadi nanya, ya pemerintah setempatnya juga harus sadar juga ya bahwa perusahaan juga dia punya cita-cita sendiri gitu. Ya udah kita kolaborasikan gitu. Ingat kemarin tuh karena lagi baca-baca soal collaborative governance deh. Terus ada sebuah jurnal ya, tapi lupa ininya apa, jurnalnya dari mana. Ada sebuah jurnal yang bicara masalah di Inggris itu di tahun 2000-an. Karena apa namanya, bicara kesadaran sosial mereka yang cukup tinggi, bahkan trending ya, bicara apa, begitu banyak orang yang peduli terhadap sustainability ini ya. Sosial dan lingkungan hidup di Inggris. Si pemerintah sampai dia terdorong dan akhirnya dia berkolaborasi lah antara pemerintah dengan sektor bisnis gitu ya, social entrepreneurs, dengan masyarakat yang emang maunya dia bekerja di perusahaan yang tadi social entrepreneur gitu, yang punya dampak sosial gitu. Nah, jadi mereka berkolaborasi, duduk bareng. Jadi gimana caranya ngebuat keseimbangan ini gitu antara orang yang pengen kerja di perusahaan yang begitu, kebutuhannya masyarakat seperti apa, pemerintah itu memang menjadi balancernya gitu. Jadi kayaknya itu juga harus dipikirin ya. Maksud saya bicara kolaborasi yang dimaksud tadi tuh pemerintah sebagai pemandu gitu ya, atau penengah gitu, bukan sebagai mungkin banyak kasus yang kalau kita lihat kemarin-kemarin kan presentasi di perusahaan gitu nih, kita tuh butuh ini loh, kita butuh ini, bukan masalah butuhnya gitu, tapi gimana cara mengorkestrakan ini semua nih, apa namanya, jadi satu ini dari pusat sampai ke daerah gitu, nggak juga cuman piecemeal, karena jadinya kan nanti kayak yang tadi kita bilang gitu, kesannya jadi pemerintah minta uang sama perusahaan, kan itu juga nggak benar gitu, bukan itu poinnya. Itu menarik banget sih nih, andaikan itu bisa terjadi suatu saat nanti ya, kita punya kematangan dalam pengelolaan CSR dari pemerintah sampai ke perusahaan, dan ini juga ngebuka mata kita juga ya, artinya kalau dari kemarin sebenarnya yang gue ngomongin, CSR itu bukan perkara lo nyumbang ke masjid gitu, bukan cuma kan gitu ya gitu. Banyak orang yang cuma ngira ada acara dangdutan di kampung mana, dia ngasih proposal ke perusahaan, nyumbang, itu artinya lo CSR. Ya kalau lo nggak pernah berpikir masalah dampak tadi yang Dede bilang, dampak sosial dan dampak lingkungan, ya sebenarnya nggak bisa juga lo, ya nggak bener lah gitu, cuman gitu doang gitu ya kira-kira ya kalau menurut gue. Ya mungkin aku ada personal ini aja sih, apa namanya, experience di sebuah perusahaan lah ya, di mana mereka tuh bukan hanya lagi mengerjakan sustainability atau development atau CSR ya, mereka bilang bahwa mereka ya maksudnya melakukan bahwa the whole business is sustainable gitu. Jadi the whole bisnisnya adalah sustainable. Jadi bukan hanya oke, kita melakukan part ini yang sustainable, bukan, tapi keseluruhannya deh. Karena tadi seperti yang Raki cerita, ini ada part dari purpose-nya juga kalau social entrepreneurship tuh kan. Oh, ini saya pengen ada dampaknya apa gitu. Terus sudah gitu ada dampaknya pengen kayak gitu, bagaimana saya merekrut juga sustainable, bagaimana. Jadi the whole bisnisnya memang pengen gimana nih bisa sustainable. Dan jadi misalnya
waste dikurangin tapi ada refill misalnya kayak gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari tren anak-anak muda dari sisi rekrutmen nih ya, dari sisi people ya mengenai sustainability itu semakin banyak orang yang melihat banget nih bagaimana you join company-nya itu adalah melihat nih bagaimana bagaimana standpoint mereka terhadap keberlanjutan, ininya bagus atau enggak gitu, purpose company-nya tuh apa gitu. Oh, kalau misalnya cuma profit aja aku mah nggak terlalu gimana lah gitu. Jadi itu semakin penting juga. Jadi secara tidak langsung ya, ini ada bukannya ria ya, tapi maksudnya si company-nya itu juga ada part di mana ketika dia mengkomunikasikan prosesnya berpengaruh terhadap bagaimana mereka mendapatkan talentnya gitu. Jadi alignment dari sisi rekrutmen dan talentnya, terus ketika dia di dalam proud-nya mereka disebutnya employee value proposition-nya tuh, saya ini di perusahaan yang memperjuangkan, perusahaan saya yang inklusif misalnya, atau saya perusahaan yang tidak ada nih waste-nya selalu turun atau carbon footprint apa gitu. Nah itu juga menarik juga nih ininya kalau misalnya saya melihatnya dari sisi angle people lah gitu ceritanya mungkin. Ya, setuju banget ya. Setuju. Jadi dengan semakin tingginya awareness orang, jadi perusahaan yang punya concern yang tinggi terhadap sustainability, dia bisa mendapatkan best talent ya. Jadi orang-orang yang memang dia sudah punya concern soal keberlanjutan, karena utamanya sih sebetulnya tadi balik lagi ke yang awal itu tuh di dampak dulu gitu. Jadi jangan sampai dampak dari bisnis dia tuh menjadi eksternalitas, sesuatu hal yang ada di luar. Oleh karena itu tadi perbaikan proses bisnis tuh kata Edwin benar. Gitu. Jadi utamanya sebenarnya CSR tuh di dalam dulu lah gitu. Karena ketika dia misalkan tadi menjalankan CDM lah istilahnya itu. Jadi clean development mechanism. Gitu. Jadi tadi yang Edwin sebutin benar tuh, jadi zero waste gitu ya, low emission gitu. Iya. Jadi sesuatu hal yang sebenarnya akan mendatangkan efisiensi terhadap betul. struktur biaya perusahaan juga gitu. Berarti sangat align ya ini dengan efisiensi bisnis lah ya. Maksudnya bagaimana how to do bisnis dengan cara ini. Dengan cara yang lebih efisien, seperti Marie Kondo ya, mungkin kalau teman-teman yang suka ini. Jadi kita tidak suka dengan barang-barang yang terlalu tidak sparks joy katanya. Iya, tidak sparks joy. Jadi kalau misalnya emang nggak oke ya, jadi nggak usah lah gitu. Jadi membuatnya jadi lebih lean, yang beneran yang penting-penting aja gitu ya. Sehingga ya proses bisnisnya jadi lebih efisien juga. Benar juga kata Kang Dede ya, benar. Terutama in long term ya. Gitu. Iya, betul. Terutama in long run gitu. Betul. Jadi makanya kata keberlanjutan itu sendiri kan tujuannya supaya berlanjut sebenarnya. Betul. Jadi utamanya keberlanjutan ini tuh ya keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri gitu. Di samping bahwa semua inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan ini juga kontribusi tuh. Jadi kalau kita tanya apa definisi CSR di masa modern sekarang, CSR di masa saat ini adalah kontribusi private sector terhadap pembangunan berkelanjutan. Kalau kita, jadi pembangunan berkelanjutan tanggung jawab siapa? Pemerintah? Enggak juga sih. Tanggung jawab semua pihak sebenarnya. Karena tadi prinsipnya harus inklusif, nggak mungkin dicapai oleh pemerintah doang. Nah, kontribusi private sector ya menjalankan sustainable bisnis yang sustain gitu. Bisnisnya dia sendiri akan sustain, tapi dia juga berkontribusi kan terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Gitu. Betul. Kalau orang diet tuh ini ya healthy diet lah ini tuh ya. Iya. Jadi ya, kita harus menghargai proses makanya. Iya betul. Menghargai proses. Jadi karena tadi kan misalkan karena tadi long term, mungkin secara short term itu harus ada investment kan. Gitu. Betul. Karena membeli lagi mesin tuh yang lebih low emission, itu juga kan ada pengorbanan.
Atau ternyata perusahaan memodifikasi juga nggak apa-apa gitu. Makanya kan mitigasi dari waste itu kita kenal ada 2 tuh. Ada yang disebut dengan end of pipe approach. Gitu. Yeah. Jadi end of pipe itu ujung pipanya itu kita kasih filtrasi kayak tadi misalkan IPA gitu ya. Atau disebut green process. Kalau green process itu memang dari sistem manajemennya sendiri, filosofi manajemennya memang sudah konsen terhadap keberlanjutan. Desain produksinya memang sudah diarahkan kepada low carbon gitu ya. Mesin-mesinnya udah tapi itu butuh high investment yang tinggi di awal. Dan itu tidak mungkin kita paksakan pada perusahaan yang existing nih yang udah ada sekarang. Gak apa-apa mereka pakai end of pipe dulu, gak apa-apa, nanti perlahan-lahan reinvestment lagi. Karena kan semua orang juga merasakan sebenarnya dampak dari masalah eksternalitas yang timbul ini. Kita mengalami ketidakteraturan iklim misalnya, gitu kan. Itu kita semua lama-kelamaan sadar kok apa-apa. Iya. Climate change is real ya, itu ya. Climate change is real ternyata, bukan hoax ya. Iya, betul. Iya. Oke. Kalau dari gue sih udah cukup ini banget ya, banyak sekali tercerahkan dengan Kang Dede gitu. Tapi memang kalau mau kita dalemin lagi sih banyak banget yang masih bisa kita eksplorasi dalemin, lagi. Iya, betul. Nanti kita bikin satu sesi lagi khusus. Perlu banget kita bicara mengenai yang lebih ini lagi ya, Kang Dede ya, yang lebih isu-isu yang lebih spesifik lagi, masalah kaitannya dengan tadi keberlanjutan dan pengelolaan dampak sosial dan dampak lingkungan itu. Menurut gue sih banyak banget kasus yang menarik lah gitu. Iya. Nah, tapi untuk sekarang kayaknya sih thank you banget nih, kita udah banyak dapat masukan ya. Betul banget ya. Betul banget. Saya sih terutama ya yang paling ini banget adalah bagaimana tuh sebenarnya this is helping growing the business. Yes. Bahwa ini tuh bukan sesuatu yang merugikan loh, maksudnya bukan sesuatu yang kayak lu rugi nih, gue semakin melakukan sustainable itu semakin rugi, enggak gitu. Sebenarnya for your business is juga long termnya oke gitu. Iya. Menarik banget lah. Terima kasih Kang Dede untuk ini opening up lah ini yang menurut saya ya ini. Iya. Atur nuhun, terima kasih banyak nih. Udah bisa sharing di acara kelas Sabtu. Mudah-mudahan kapan-kapan kita diundang ke YouTube-nya Kang Dede juga. Sekarang lagi musim soalnya. Jadi Boy William itu diundang ke YouTube-nya misalnya siapa, Atta Halilintar. Denny Sumargo. Nonton ini Denny Sumargo. Nanti dibalik lagi gitu. Jadi biar crowd-nya sama tadi kayak kita bicara kolaborasi itu kan demi inklusivitas. Nah, itulah yang kita lagi lakukan sebenarnya. Okay. Baiklah kalau gitu. Makasih banyak ya Kang Dede. Mari kita sami-sami. Makasih sama-sama. Bye. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye.